Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 4 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Folic Acid Deficiency Anemia. Berikut ini merupakan anggota dari SGDB 4. Saya izin untuk memaparkan latar belakang dari student project ini. Anemia defisiensi asam folat merupakan salah satu bentuk anemia yang disebabkan oleh kekurangan asam folat dalam tubuh. Asam folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan sintesis DNA. Kekurangan folat dapat menyebabkan produksi sel darah merah yang tidak normal yang dikenal sebagai megaloblast. Hal ini menyebabkan sel darah merah tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, individu yang mengalami anemia defisiensi asam folat seringkali mengalami gejala seperti kelelahan, kelemahan, dan sesak nafas. Anemia defisiensi asam folat adalah masalah kesehatan global yang perlu ditangani secara serius, terutama di kalangan wanita usia subur dan populasi dengan status sosial ekonomi rendah. Gejala anemia defisiensi folat seringkali mirip dengan gejala anemia lainnya, sehingga diagnosis yang tepat sangat penting. Pemeriksaan darah lengkap dan pengukuran kadar serum folat merupakan langkah-langkah diagnostik yang umum dilakukan untuk memastikan adanya defisiensi ini. Penanganan anemia defisiensi asam folat umumnya melibatkan peningkatan asupan makanan kaya folat serta suplementasi asam folat untuk memperbaiki kadar nutrisi di dalam tubuh. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang anemia defisiensi asam folat. Pembahasan ini mencakup definisi, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, metode diagnosis, dan upaya terapi terhadap anemia defisiensi asam folat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi folic acid deficiency anemia? Yang kedua, bagaimana etiologi dan patogenesis folic acid deficiency anemia? Untuk yang ketiga, apa saja manifestasi klinis yang dapat timbul pada folic acid deficiency anemia? Lalu yang keempat, bagaimana metode diagnosis pada folic acid deficiency anemia? Lalu yang kelima, apa saja upaya terapi yang dapat dilakukan untuk folic acid deficiency anemia? Baik, perkenalkan saya Vivian Kusumawardhani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Di sini ada 5 tujuan penulisan. Yang pertama, yaitu untuk memahami definisi folic acid deficiency anemia. Yang kedua, untuk menjelaskan etiologi dan patogenesis folic acid deficiency anemia. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan manifestasi klinis yang dapat timbul pada folic acid deficiency anemia. Yang keempat, untuk menguraikan metode diagnosis dari folic acid deficiency anemia. Dan yang kelima, untuk membahas upaya terapi yang dapat dilakukan untuk folic acid deficiency anemia. Selanjutnya, untuk manfaat penulisan di sini ada 4. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang folic acid deficiency anemia bagi praktisi kesehatan dan mahasiswa kedokteran. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan penanganan folic acid deficiency anemia. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi terkini mengenai diagnosis, pengobatan, dan pencegahan folic acid deficiency anemia. Dan yang terakhir, untuk mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan penanganan folic acid deficiency anemia. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme dan fungsi asam folat dalam tubuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putu Airini Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Asam folat dapat ditemukan pada jenis makanan seperti sayuran hijau. Asam folat yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh sel epitel mukosa usus halus melalui mekanisme yang bergantung pada pH dan energi. Fungsi asam folat dalam tubuh yaitu untuk sintesis DNA, RNA, dan asam amino. Asam folat juga berperan untuk membawa karbon tunggal mengikat heme dan berfungsi sebagai maturasi dari sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia megaloblastik dan beberapa keganasan.
Perkenalkan, nama saya Komanggibi Cantika Putri dengan digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi anemia defisiensi asam folat. Anemia defisiensi asam folat adalah suatu kondisi di mana tubuh itu kekurangan asam folat yang ditandai dengan adanya penurunan dari jumlah sel darah merah atau RBC dan kadar hemoglobin yang rendah. Nah, kekurangan asam folat ini sangat berkaitan dengan pola hidup setiap individu yang dimana yaitu seperti pola diet yang tidak cukup dalam mengonsumsi sayuran hijau dan juga buah-buahan. Perkenalkan, nama saya Igdi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya izin melanjutkan mengenai prevalensi kasus anemia defisiensi asam folat. Di mana jika ditinjau dari sosial ekonomi antar negara, prevalensi anemia defisiensi asam folat mengalami ketimpangan. Negara-negara berpenghasilan rendah memiliki prevalensi anemia defisiensi asam folat lebih dari 20%, sementara prevalensi di negara-negara dengan penghasilan tinggi biasanya di bawah 5%. Prevalensi defisiensi asam folat di Amerika Serikat telah menurun secara signifikan berkat fortifikasi makanan dari yang sebelumnya 16% menjadi sekitar 0,5%. Di Ethiopia, prevalensi ibu hamil defisiensi asam folat dilaporkan sebesar 27,5%. Sementara itu, di wilayah Afrika, tingkat anemia defisiensi asam folat mencapai hingga 57,7% pada ibu hamil. Kemudian ada pun faktor risiko dari anemia defisiensi asam folat, yakni yang pertama perempuan usia subur dan perempuan Hispanik non-kulit hitam, yang kedua individu dengan status sosial ekonomi rendah dan kelompok lansia yang tinggal dalam fasilitas atau institusi khusus seperti panti jompo, yang ketiga pasien dengan sindrom malabsorpsi atau mereka yang menjalani reseksi usus, kemudian individu yang sedang hamil, serta alkoholisme kronis dan penggunaan obat-obatan. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan etiologi dan juga patogenesis. Anemia defisiensi asam folat memiliki beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah asupan yang tidak mencukupi, di mana pola makan rendah folat bisa menyebabkan defisiensi asam folat. Yang kedua adalah alkoholisme yang kronis, yang dapat menghambat penyerapan dan juga metabolisme folat. Kemudian gangguan malabsorpsi juga merupakan faktor penting, misalnya pada penyakit celiak ataupun Crohn. Dan kemudian pada anemia hemolitik, penghancuran sel darah merah yang berlebihan juga dapat meningkatkan kebutuhan folat. Selain itu, kebutuhan folat juga meningkat pada kehamilan dan juga masa pertumbuhan. Selanjutnya adalah infeksi Helicobacter pylori yang dapat mengganggu penyerapan folat di lambung. Dan yang terakhir adalah obat-obatan seperti methotrexate dan juga phenytonin diketahui dapat menghambat penyerapan atau metabolisme folat. Semua faktor ini dapat memicu anemia megaloblastik makrositer akibat kekurangan asam folat. Selanjutnya adalah patogenesis. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui terkait dengan patogenesis anemia defisiensi asam folat. Yang pertama, yaitu anemia defisiensi folat disebabkan oleh gangguan sintesis DNA akibat kekurangan folat. Kondisi ini akan menghambat pematangan sel darah merah di sumsum tulang. Ketika folat tidak mencukupi, pematangan nukleus akan terganggu, sementara sitoplasma sel darah merah tetap berkembang normal karena sintesis hemoglobin tidak terpengaruh. Akibatnya, prekursor eritrosit berhenti pada fase sintesis DNA dan mengalami kesalahan replikasi, yang pada akhirnya mengalami apoptosis. Hal ini menghasilkan sel darah merah dengan nukleus yang abnormal, berukuran besar atau megaloblastik. Pada hapusan darah tepi, kita dapat melihat sel-sel ini sebagai sel makrositik dan juga neutrofil yang hipersegmentasi. Kemudian, eritropoiesis yang tidak efektif ini akan menyebabkan hemolisis intramedular, yaitu penghancuran sel-sel prekursor eritropoietik langsung di sumsum tulang. Pada evaluasi lebih lanjut, sumsum tulang menunjukkan hiperselularitas dan juga kegagalan pematangan nukleus pada eritroblas. Semua faktor ini berkontribusi terhadap anemia defisiensi asam folat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niwan Abarona Penjana Jaya dengan NIM 034, izin untuk melanjutkan pada bagian manifestasi klinis. Jadi manifestasi utamanya itu ada glositis, stomatitis angularis, gangguan pencernaan, anoreksia ikterus ringan, sterilitas, neuropati perifer bilateral, dan juga pigmentasi kulit yang abnormal. Kemudian untuk defisiensi folat dapat menyebabkan neural tube defect atau NTD, seperti anencephalus meningocele, encephalocal spina bifida, dan juga hidrocephalus. Kemudian gangguan metabolisme akibat defisiensi folat meningkatkan kadar homocysteine atau hiperhomosistemia, yang pada ibu hamil dapat menyebabkan trombosis arteri
uteroplasenta, infark, dan juga insufisiensi plasenta. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gede Agus Surama Adipra dengan 3 digit NIM terakhir 236. Baik, sini saya akan menjelaskan komplikasi daripada anemia defisiensi asam folat. Yang pertama ada anemia megaloblastik. Ini terjadi akibat gangguan sintesis DNA yang menghasilkan sel darah merah yang besar dan cacat sehingga mengurangi jumlah sel darah merah yang sehat. Kemudian terjadi penurunan kepadatan mineral tulang dan osteoporosis. Kekurangan asam folat dapat menurunkan kepadatan mineral tulang, meningkatkan risiko osteoporosis, terutama pada individu dengan penyakit radang usus atau IBD. Kemudian yang ketiga itu ada cacat lahir, termasuk kelainan tabung saraf atau NTD. Kekurangan asam folat pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat lahir yang serius seperti spina bifida. Kemudian peningkatan risiko gangguan cerebrovaskular. Anemia akibat kekurangan asam folat meningkatkan risiko stroke, iskemik, dan hemoragit serta memperburuk prognosis pasien. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Jovita Salana Susatyo Eo dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari folic acid deficiency anemia. Untuk diagnosis sendiri dilakukan anamnesis dan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Anamnesis dilakukan untuk mengetahui riwayat konsumsi makanan dan obat pasien yang dapat mempengaruhi asam folat. Setelah itu, gejala klinis harus diidentifikasi. Kemudian, untuk membantu penegakan diagnosis, pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mendeteksi adanya anemia megaloblastik serta membedakan dari defisiensi vitamin B12. Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti pengukuran kadar folat, pengukuran vitamin B12, pengukuran homocysteine, dan asam metil malonat. Selanjutnya adalah prognosis. Anemia defisiensi asam folat memiliki prognosis yang bervariasi tergantung daripada pola makan, tingkat sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan sebelumnya. Kekurangan folat menyebabkan pembentukan sel darah merah yang besar dan tidak matang akibat gangguan daripada sintesis DNA. Kondisi ini lebih umum terjadi pada individu dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah dan asupan gizi yang tidak memadai. Diet yang kaya akan folat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran dapat secara signifikan mengurangi risiko anemia. Kemudian, tingkat pendidikan dan pendapatan rendah berkorelasi dengan prevalensi tingginya anemia defisiensi folat. Kemudian, kadar folat serum yang tinggi berhubungan dengan penurunan risiko kematian dari berbagai penyebab. Kekurangan folat pada ibu hamil dapat berdampak negatif pada janin. Umumnya, prognosis untuk anemia defisiensi asam folat baik jika didiagnosis dilakukan tepat waktu dan pengobatan melalui modifikasi diet serta suplementasi diterapkan. Namun, tetap ada tantangan di kalangan demografi tertentu yang berisiko tinggi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Umi Hanik dengan 3 digit NIM 142. Mohon izin untuk melanjutkan tentang penata laksanaan anemia defisiensi asam folat. Yang pertama adalah terapi. Prinsip terapi anemia defisiensi asam folat ada 3 hal, yaitu yang pertama mengatasi penyebab defisiensi asam folat tentunya. Yang kedua adalah merubah pola makan, yaitu mengonsumsi sayuran berdaun hijau, buah jeruk, atau produk hewani yang kaya akan folat. Yang ketiga adalah menggunakan suplemen asam folat itu sendiri. Kemudian untuk dosis suplemen asam folat itu sendiri pada anak-anak usia 1-11 bulan diberikan dosis pertama sekitar 15 mikrogram per hari, dilakukan hingga terjadi koreksi hematologi, lalu dilanjutkan pemberian sekitar 30-40 mikrogram per hari. Kemudian untuk usia 1-10 tahun atau lebih dari 11 tahun diberikan sebanyak 0,1-4 mg per hari. Kemudian untuk dosis dewasa yaitu 1-5 mg per hari, dan juga untuk wanita hamil di mana terjadi peningkatan kebutuhan asam folat setidaknya diberikan 0,4 mg per hari ditambah dengan pola makan yang kaya akan folat untuk mencegah kelainan janin seperti NTD atau neural tube defect. Kemudian pemberian dosis suplemen asam folat dapat diberikan secara oral, namun jika terjadi malabsorpsi atau inability, penggunaan obat oral dapat dilakukan secara intravena, intramuskular, dan juga subkutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincent Susanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya izin untuk melanjutkan bagian tata laksana yang terakhir, yaitu pencegahan. Langkah pencegahan anemia defisiensi asam folat adalah dengan berfokus pada asupan makanan yang kaya akan folat.
di mana seperti contohnya sayur berdaun hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, telur, susu dan bahan makanan yang sudah difortifikasi lainnya. Selain itu, konsumsi zat-zat yang dapat menghambat penyerapan folat seperti alkohol, rokok, dan obat-obatan juga perlu untuk dihindari. Serta ada juga pemberian suplementasi asam folat dengan dosis 1 mg setiap hari yang cukup untuk mencegah defisiensi asam folat pada populasi pasien bedah bariatrik, malnutrisi, penggunaan alkohol kronis, anemia hemolitik kronis, dan kondisi dengan pergantian sel tinggi. Wanita usia subur disarankan untuk mengkonsumsi sedikitnya 0,4 hingga 0,8 mg suplemen asam folat setiap harinya, setidaknya 1 bulan sebelum pembuahan, dan berlanjut hingga trimester pertama untuk mencegah komplikasi kehamilan seperti cacat tabung syaraf. Intervensi edukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan kaya akan folat turut berperan penting dalam upaya mengurangi kejadian anemia defisiensi asam folat secara efektif. Baik, perkenalkan nama saya Kirina Jenanda Udoraya dengan 3 JIM terakhir 164. Di sini untuk kesimpulannya adalah asam folat memiliki peran vital dalam tubuh, terutama dalam pembentukan ataupun sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, dan juga metabolisme asam amino. Defisiensi asam folat akan dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi folat yang sering ditandai dengan anemia megaloblastik, gangguan pematalan sel darah merah, dan berbagai komplikasi kesehatan seperti kecacatan tabung saraf pada kehamilan dan juga peningkatan kadar homosistein yang berisiko menyebabkan gangguan vaskular. Faktor risiko defisiensi folat sendiri meliputi pola makan yang buruk, kehamilan, malabsorpsi, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Tata laksana defisiensi asam folat umumnya melibatkan pemberian suplementasi folat dan juga perubahan pola makan. Dan untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan edukasi gizi, fortifikasi makanan, serta konsumsi suplemen folat khususnya pada wanita usia subur. Baik, untuk saran, penelitian lebih lanjut terhadap penyebab masih tingginya angka pasien yang mengalami anemia defisiensi asam folat diperlukan untuk dapat merencanakan pencegahan dan tata laksana yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola makan yang sehat untuk menghindari terjadinya kekurangan asam folat dalam tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi Student Project B4 mengenai folic acid defisiensi anemia. Terima kasih.